ngapain gitu kira-kira. Nah, kembali ingat kasih mula-mula. Nah, ketika satu saat mungkin ada di mana kondisi kita lagi nggak baik-baik saja, dan mungkin kita juga sedang ada di dalam kondisi sepertinya Tuhan tuh ada di mana gitu. Sepertinya Tuhan itu kok kayaknya nggak perhatiin saya, atau memang saya lagi jalan sendirian, atau kok jadi sepertinya kok jadi seperti ini gitu kira-kira ya. Mungkin mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami hal-hal seperti itu, dan sepertinya kita nggak tahu mesti ngapain gitu. Nah, ketika harapan sirna, kembali ingat kasih mula-mula. Di situ dikatakan bahwa mereka kembali ke pantai, ke tempat semula mereka bertemu dengan Yesus, dan bagaimana Yesus memanggil mereka. Mereka nginget lagi tuh kondisi-kondisi seperti itu. Bagaimana waktu mereka habis beres menjala ikan, lalu Yesus panggil mereka, lalu mereka naik ke perahu, Yesus bilang, coba masuk lagi ke tempat yang lebih dalam, lalu lemparkan jalamu. Oh guru, udah sehari-harian kami. Mereka ingat tuh saudara. Kira-kira peristiwa 3 tahun yang lalu ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, hal yang spektakuler mereka jalani bersama dengan Tuhan, hidup hidup mereka berubah sejak mereka ikut sama Tuhan, agenda mereka berubah sejak mereka ikut sama Tuhan, cita-cita mereka mungkin berubah ketika mereka ikut sama Tuhan. Ada harapan yang baru, sepertinya ada wawasan yang baru, ada kekaguman, ada sepertinya wah inilah kehidupan kita yang baru gitu kira-kira ya saudara ya. Jadi mereka tinggalkan kehidupan mereka yang lama sebagai nelayan, lalu mereka ikut Tuhan Yesus, lalu mereka mulai melihat hal-hal yang oh rupanya ini yang akan kita alamin ke depan kita berikutnya gitu. Nah, jadi saudara, kita membutuhkan waktu-waktu refleksi ketika kita ada dalam pelayanan. Saya merasakan gitu loh. Ketika saya merasa seperti Tuhan tuh udah nggak ada, sepertinya kok Tuhan ada di mana gitu, bukan Tuhan nggak ada. Maksudnya Tuhan tuh ada di mana sih gitu. Tuhan ini kita lagi dalam kondisi yang nggak bagus ini. Tuhan tuh kok kayaknya diem gitu. Tuhan tuh ada di mana? Nah, dalam pelayanan-pelayanan kalau kita ngalamin hal seperti itu, sepertinya ada satu kemampuan yang kita harus miliki gitu, yaitu melihat sekarang, lalu bisa melihat juga besok, dan juga bisa melihat kemarin gitu. Nah, kita ngelihat ke belakang kemarin untuk mengingat kenapa kita ada di sini hari ini. Saya mau ajak kita semua ingat lagi, kenapa kita ada di sini hari ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, ya termasuk saya juga, ketika kayaknya Tuhan ini pelayanan ini mentok nih. Ini pelayanan ini kayaknya udah di ujung nih. Tuhan ini kayak pelayanan. Kayaknya saya mau mesti ngapain lagi saya nggak tahu nih. Kayaknya udah hampir selesai nih pelayanan. Mari kita ingat lagi waktu-waktu yang lalu yang membuat kita kenapa kita ada di sini hari ini. Nah, saya pernah ngalamin Bapak Ibu, saya mengingat kembali kasih Tuhan yang lalu ketika saya berhenti dari kerjaan, lalu saya menerima panggilan Tuhan, saya mulai pelayanan, dan kami menikah, saya bersama dengan istri, lalu kami dikaruniai oleh anak, dan dalam masa-masa pelayanan seperti itu, Bapak Ibu saya harus cerita ini. Ada masa di mana kami kekurangan secara keuangan. Yang dulunya saya pernah punya dapat gajian dari tempat pekerjaan yang dulu, kalau sekarang nih pelayanan di gereja, pelayanan di Bethlehem waktu itu. Tetapi dengan upah tanda kutip ya, upahnya itu adalah upah Tuhan berkati gitu saudara. Ya upahnya Tuhan berkati. Jadi ini gimana nih cara kita punya anak, kami punya kebutuhan sehari-hari, kami punya ini, itu sama sekali kayaknya kok hilang gitu saudara. Kemana ya kami harus cari? Nggak mungkin minta sama Pak Sugi waktu itu sebagai gembala sidang, nggak mungkin minta sama orang tua, kami sudah menikah. Wah itu masa-masa yang begitu sulit. Tapi kami nggak pernah ngomong sama siapapun, kami berdoa. Tapi selalu saja, saudara kita tahu, selalu ada penyediaan dari Tuhan. Dan itu yang kami ingat. Kami dipanggil oleh Tuhan, nggak mungkin kami dibiarkan oleh Tuhan. Ya, ada masa-masa di mana kami memang ngerasa kurang. Tapi rasanya itu yang Paulus sedang katakan, dalam masa kekurangan, dalam masa kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara dapat kutanggung, baik itu kekurangan, baik itu kelimpahan. Jadi rasanya memang kita satu saat harus ngalamin yang disebut mungkin kekurangan. Harus ngalamin yang disebut dengan kelimpahan. Tuhan izinkan supaya kita bisa melihat bahwa kehidupan kita nggak bergantung kepada apa yang kita punya. Kehidupan kita bergantung kepada apa yang Tuhan punya. Yang Tuhan sediakan buat kita ketika kita melayani Dia. Nah itu hal-hal seperti itu setelah kita melihat flashback ke belakang bahwa saya ada di sini hari ini
karena apa yang Tuhan lakukan di hari yang lalu. Jadi saya nggak akan menyerah pada hari ini, saya akan terus berjalan, walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, walaupun saya ngalamin sesuatu yang sepertinya nggak seharusnya saya alamin, saya lihat ke belakang, Tuhan tolong saya. Dan dia nggak akan pernah tinggalin saya, karena dia sudah panggil saya, dia akan cukupi saya. Itu yang pertama, saudara. Jadi yang saya lihat ketika saya baca ayat ini, ya murid-muridnya dia kembali ke pantai, lalu melihat dan mengingat kembali apa yang mereka alami bersama dengan murid-murid, bersama dengan Yesus dan teman-teman murid-murid yang lain. Nah, tapi saudara, ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ketika ada dalam sebuah masalah hari ini, kita nggak bisa lihat hari besok, tapi kita selalu kembali ke hari yang lalu gitu. Kita selalu mundur pada hari-hari yang lalu. Wah, kalau dulu ya enak begini, kalau dulu enak begini, kalau dulu enak begitu, dan lain sebagainya. Selalu bicaranya dulu gitu. Saudara, ini yang perlu kita hati-hati sebagai pemimpin. Jangan sampai kita selalu berbicara mengenai masa lalu karena kita nggak puas tentang masa sekarang. Jangan selalu kita berkata tentang masa lalu, keberhasilan masa lalu, sementara ada tantangan baru di masa sekarang. Ya. Dan ini penting kalau menurut saya. Dan yang paling bahaya adalah kita kembali ke masa lalu, mungkin saja keberhasilan masa lalu, kita ingat terus keberhasilan masa lalu, dan yang paling bahaya kita terjebak sehingga kita kembali ke latar belakang kita di masa lalu gitu. Dan ini yang menyebabkan murid-muridnya kembali mau menjadi nelayan lagi gitu. Padahal mereka sudah dipanggil oleh Tuhan melakukan sebuah pekerjaan yang luar biasa. Hanya karena mereka saat itu sedang dalam keadaan sepertinya bingung, dalam keadaan kita harus ngapain lagi sekarang, mereka sepertinya kehilangan pandangan akan masa depan. Sehingga mereka kembali ke keberhasilan 3 tahun yang lalu, dan yang paling parah mereka kembali ke tahun-tahun sebelum 3 tahun yang lalu. Sudah ngerti maksud saya? Nah, ini yang ayat yang ketiga, saudara. Kita masuk ke ayat yang ketiga, next. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka padanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, sekarang saudara perhatikan ya, ketika mereka melihat masa lalu, keberhasilan 3 tahun yang lalu bersama dengan Yesus, semua kemegahan, semua pelayanan, maksud saya pelayanan yang luar biasa, orang mati dibangkitkan, yang lapar diberi makan, 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan dan lain sebagainya. Mereka ingat itu, tapi sekarang udah nggak ada gitu. Siapa yang bisa melakukan itu lagi? Nggak ada lagi. Yesusnya udah hilang, Yesusnya udah nggak ada. Ya udah, kemegahan yang kemarin itu udah hilang lah. Nah, terus gimana? Kita udah nggak bisa lihat ke depan, kita lihat aja masa lalu kita sebelum ketemu sama Yesus. Dan mereka kembali lagi ke sana, saudara. Dan ini yang bahaya. Mereka kehilangan penglihatan tentang besok, dan karena mereka kehilangan penglihatan tentang besok, kecenderungannya mereka akan menyesali masa sekarang dan kembali kepada masa kemarin. Dan bukan cuma nostalgia keberhasilan di masa kemarin, tapi lebih jauh lagi mereka cenderung kembali kepada kehidupan lama mereka di masa yang lalu. Nah, saudara, kita harus berhati-hati sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita ngelihat sekarang ada masalah, kita ngelihat ada tantangan pada hari ini, lalu kita pertanyakan, apakah betul saya dipanggil oleh Tuhan? Lalu kita coba ingat, oh iya, saya betul dipanggil oleh Tuhan. Tapi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang. Sepertinya udah terbatas. Sepertinya kita udah nggak punya kekuatan lagi. Sepertinya ya Tuhan juga kayaknya udah selesai dengan kita. Ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa, saudara? Kecenderungan manusia biasanya kembali ke kehidupan lama di masa lalu mereka. Dan ini yang terjadi dengan para murid. Karena mereka kehilangan harapan. Nah, saya lanjut ke ayat keempat ya, saudara. Karena saya mau terus build up nih, saudara. Apa yang mereka alamin. Nah, jadi dalam perjalanan dengan Tuhan, jalan tak terlihat bukan berarti jalan mati. Ini yang kalau saya renungkan, saudara, ini yang terjadi dengan para murid. Dalam perjalanan mereka pada saat itu, mereka nggak bisa lihat jalan. Tapi bukan berarti nggak ada jalan. Seringkali orang-orang Israel dipimpin oleh Tuhan tidak melihat jalan, saudara. Tapi bukan berarti itu jalan mati. Saudara ingat ya, ketika mereka Israel, kita balik ke Israel. Waktu orang Israel mereka keluar di tanah Mesir, lalu mereka lihat itu laut di depan mereka. Tentara Mesir di belakang mereka. Mereka nggak bisa ngelihat jalan keluar karena di kiri kanan mereka padang gurun, saudara. Dan itu nggak ada jalan lain. Mati mereka gitu. Nah, sebetulnya kalau menurut saya, saudara,
dari pengalaman yang pernah kita alami, dari apa yang pernah kita lihat, dari apa yang pernah Tuhan lakukan, pertolongan yang pernah Tuhan kerjakan buat kita, dalam perjalanan kita dengan Tuhan, ayo ingetin lagi diri kita bahwa hanya karena jalannya ke depan tidak terlihat, bukan berarti tidak ada jalan. Hanya karena kita tidak melihat jalan di depan, bukan berarti jalannya mati. Orang Israel lihatnya jalan mati karena laut. Tapi buat Tuhan justru laut yang katanya kematian, justru itu bisa jadi jalan. Saudara, jangan sampai kita kehilangan seperti murid-murid dan maunya kembali ke belakang. Tapi hanya karena kita nggak lihat jalan kita di depan sekarang, bukan berarti nggak ada jalan sekali lagi. Tuhan masih punya jalan buat kita. Maksudnya, jangan kembali ke masa lalu. Ayo, waktu-waktu yang ada sekarang ini, di tengah-tengah sepertinya kita ada di dead end. Ya. Orang bilang dead end. Itu akhir yang mati gitu. Jalan yang mati, jalan buntu, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan keluar. Kita terjebak di masa sekarang ini dan nggak bisa maju ke depan. Ingat baik-baik saudara, Tuhan selalu punya masa depan buat kita. Tuhan selalu mau membukakan jalan yang baru buat kita. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita mau terus mencari Tuhan dan mau terus terbuka terhadap sesuatu yang baru untuk bisa melangkah ke tempat yang baru tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa pada pagi hari ini, kalau ada visi yang mati, Tuhan akan berikan visi yang baru. Kalau ada mungkin tujuan-tujuan yang udah nggak clear, waktu kita berdiam diri bersama dengan Tuhan akan menolong kita untuk melihat yang clear, yang lebih jelas. Ya, kita fokus kembali kepada pelayanan-pelayanan kita. Ayo masuk. Kalau saudara nggak ngelihat ada jalan di luar, di depan, bukan berarti tidak ada jalan. Tuhan bisa bukakan jalan dari sesuatu yang kita lihat itu jalan mati. Nah, jadi murid-muridnya mereka kembali ke masa yang lalu. Nah, lalu ayat yang keempat, saudara, kita jalan lagi. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, sekali lagi saudara, seringkali ya dalam keadaan ini yang saya coba refleksikan, dalam keadaan kita, dalam keadaan bingung, dalam keadaan putus asa mungkin, dalam keadaan sepertinya, Tuhan saya udah selesai ya gitu. Sepertinya kita berpikir seperti Tuhan, kayaknya udah nggak ada lagi nih yang bisa saya lakukan. Nah, dalam kondisi seperti itu, seringkali saudara, seringkali itu menyebabkan kita hanya berfokus kepada apa yang kelihatan. Oh Tuhan, nggak ada lagi orang yang perhatiin saya. Yesusnya udah nggak ada lagi yang perhatiin saya. Kehilangan, saudara, kita kehilangan pandangan kita terhadap kebenaran bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Gitu. Nah, fokus mereka memimpin kepada yang natural, kepemimpinan yang natural maksud saya, yang kelihatan gitu. Yesus udah nggak kelihatan, berarti harapan kita udah nggak ada. Oh, BPD udah nggak bisa bantu saya. BPD mana? BPD nggak ada, nggak bisa bantu saya lagi dalam pelayanan. So, nggak ada lagi harapan buat saya. Apalagi BPP, BPD aja nggak bisa bantu, BPP juga udah terlalu jauh, mungkin BPP udah nggak bisa bantu, atau siapapun. Orang yang mungkin dulu sering ada bersama-sama dengan kita, atau mungkin saudara, di dalam pelayanan kita juga mungkin ada orang-orang yang dulu suka mendukung kita, dulu suka support kita gitu. Dulu mereka selalu sama-sama dengan kita dan mendorong pelayanan kita. Tapi sekarang mereka udah nggak ada gitu. Di mana mereka? Nah, saudara, ketika fokus kita itu bertumpu kepada orang-orang yang bisa menolong kita secara kelihatan, secara natural, maka kita akan kehilangan pandangan kita terhadap kepemimpinan yang supernatural. Bahwa ada Tuhan yang nggak kelihatan yang masih memimpin kita. Bahwa masih ada Tuhan yang walaupun sepertinya dia lagi diam sekarang, tapi dia sebenarnya memperhatikan kita. Gitu. Kalau fokus kita terlalu kepada siapa yang bisa tolong saya ya, gereja mana yang bisa support saya ya, gitu. Hamba Tuhan mana nih yang bisa dukung saya ya, gitu. Kalau kita fokusnya hanya kepada manusia yang secara natural kita bisa lihat, kita akan kehilangan pandangan kepada pemimpin yang supernatural. Saudara, saya mau mengajak kita kembali, ayo, walaupun memang betul Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kita, Tuhan bisa pakai organisasi lain di sekeliling kita untuk bantu pelayanan kita, untuk support kehidupan kita, untuk support pelayanan kita selanjutnya. Tapi jangan sampai itu menjadi fokus
yang kita terus cari dan kita harapkan untuk menolong kita. Fokusnya tetap kepada kepemimpinan supernatural. Fokusnya kepada kepemimpinan Roh Kudus, kepemimpinan Tuhan Yesus, kepemimpinan firman hidup yang nggak pernah salah, yang nggak pernah gagal. Mari fokuskan pandangan kita tetap kepada panggilan ilahi, bukan panggilan manusiawi. Panggilan Tuhan, bukan panggilan manusia. Tuhan yang nggak kelihatan itu memang panggil saya. Dan saya yakin kalau dia panggil saya, dia akan sertai saya. Jadi nggak kehilangan, saudara. Nggak kehilangan kepemimpinan supernatural. Karena kita masih pelayanan dalam hal-hal yang supernatural. Bukan hal-hal yang natural. Kita sedang tidak melayani hal-hal yang natural. Walaupun itu yang kita kerjakan sehari-hari. Tetapi sebetulnya ada nilai supernatural yang sedang kita lakukan. Yang akan berpengaruh terhadap hal-hal yang natural. Saya berharap saudara bersama dengan saya. Jadi ketika Yesus berdiri di tepi pantai yang sebetulnya mereka harusnya kenal Yesus. Mereka nggak tahu bahwa itu Yesus. Mereka seperti kehilangan gitu. Udah nggak ada, Yesus itu nggak ada gitu. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri pun di depan mereka, mereka tetap bilang udah nggak ada. Visinya udah nggak ada kayaknya. Udah hilang gitu. Nah, saudara, jangan sampai kita kehilangan visi kekal dari Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan panggilan ilahi yang kekal dari Tuhan. Hanya karena kita sedang memperhatikan hal-hal yang natural, hal-hal yang alamiah. Padahal yang supernatural itu masih ada. Nah, saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya maksud ini. Nah, lalu ayat yang kelima, saudara, ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang kelima dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah, boleh balik lagi sedikit, Pak Agus, terima kasih. Jadi hati-hati, saudara, keputusasaan dan kekecewaan itu bisa menutupi kebenaran yang seharusnya kita bisa pegang gitu. Ya, ada banyak orang yang putus asa, akhirnya nggak bisa lihat kebenaran dan akhirnya melakukan sesuatu yang menentang kebenaran justru. Orang yang kecewa seringkali pada akhirnya juga akan menentang kebenaran gitu. Menentang apa yang seharusnya mereka harus lakukan gitu. Ya, itu karena mereka kehilangan itu. Nah, next ayat yang kelima tadi kita balik, saudara. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, nggak ada. Nah, ini menarik, saudara, kalau menurut saya. Bisa next, Pak Agus. Ini menarik kalau menurut saya. Hilangnya visi ilahi itu pasti akan diikuti oleh hilangnya misi ilahi juga. Kalau kita berfokus kepada sesuatu yang natural, sesuatu yang hanya bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, maka sangat besar kemungkinannya ketika masalah terjadi, kekecewaan terjadi, maka kita akan kehilangan misi yang sebenarnya. Makanya, saudara, kalau menurut saya sangat penting untuk jangan sampai kehilangan visinya Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan apa yang menjadi panggilan Tuhan buat kita. Kembali lagi ingetin apa yang menjadi panggilan Tuhan buat kita. Nah, sudah perhatikan tadi ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, nggak ada. Jadi sebenarnya Yesus sedang bertanya seolah-olah kan begini, kalian dapat apa hari ini gitu? Adakah sesuatu yang bisa dimakan hari ini? Nah, murid-murid alih-alih melihat Yesus yang bertanya, mereka berpikirnya ini pasti ada orang yang lagi minta ikan sama kita nih. Gitu kira-kira. Padahal kita nggak punya apa-apa gitu. Nah, saudara bisa lihat ya, pertanyaan Yesus seolah-olah buat murid-muridnya adalah, wah, ini ada orang lagi minta sesuatu yang kita nggak punya. Langsung mereka jawab, nggak ada, kami nggak punya gitu. Nah, saudara perhatikan deh, siapapun yang sedang dalam kesulitan, yang sepertinya dalam kehilangan visinya Tuhan, setiap pelayan ya saudara, yang kehilangan visinya Tuhan, yang sedang ada dalam kesulitan, akan selalu berkata, nggak ada, walaupun Tuhan yang meminta. Dalam keputusasaan, ketika Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan. Kepada murid-muridnya untuk kasih makan 5.000 orang. Kita nggak punya apa-apa. Gitu. Nah, jadi saudara, selalu orang yang kehilangan visi, orang yang sedang dalam kondisi yang sepertinya udah nggak ada lagi dalam panggilan, karena sudah lupa terhadap panggilannya, udah nggak terlalu kuat lagi terhadap panggilan ilahinya. Maka ada hal-hal yang sebetulnya dulu kita bisa jalanin dengan iman, tapi sekarang udah nggak bisa lagi percaya bahwa
ada penyediaan dari Tuhan gitu. Makanya selalu bilang nggak cukup. Nah, hamba-hamba Tuhan yang selalu katakan, oh nggak cukup, kami nggak punya, kami kurang, kami ini, akhirnya nggak bisa lagi apa, saya sorry ya, saya nggak bisa bayar perpuluhan ya, saya nggak bisa kembalikan perpuluhan karena saya juga kurang. Ya. Orang yang selalu berkata kurang nggak akan, itu tanda bahwa mereka sudah kehilangan visi dan akhirnya mereka juga udah kehilangan misi. Saya suka dengan ada satu gereja di Maluku, saya sebut aja gerejanya Pak Agus Mamangsa. Mereka perintisan gereja baru namanya True Life, dan saya ikuti bagaimana mereka memulai sampai dengan hari ini. Dan waktu mereka memulai hanya dengan beberapa mahasiswa, dan Pak Agus itu sudah sampaikan, ini contoh yang bagus buat kita. Pak Agus Mamangsa sampaikan, Pak Arif katanya, walaupun kami masih kecil, walaupun kami belum punya banyak itu pemasukan dan kami masih perintisan, tapi kami sudah sisihkan selain perpuluhan, kami sudah sisihkan buat gereja kami untuk pelayanan misi. Wow, buat saya that is amazing gitu. Karena apa? Bukan masalah punya atau nggak punya, sedikit atau banyak, tapi masalahnya adalah, pertanyaannya adalah punya visi atau enggak gitu dari Tuhan. Tetap mempertahankan visinya Tuhan atau enggak. Selama kita bisa mempertahankan visi yang dari Tuhan, kita nggak akan pernah kehilangan misinya Tuhan. Tapi kalau kita kehilangan visinya Tuhan, otomatis itu pasti akan diikuti oleh kehilangan misinya Tuhan. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan murid-murid pada saat itu. Waktu Yesus tanya, ada makanan nggak? Ada lauk pauk nggak yang bisa dimakan? Oh, nggak ada. Karena pikiran mereka, buat kami aja kurang, kamu nanya lagi mau minta. Seolah-olah gitu. Kamu mau minta nih, kamu siapa kamu mau minta gitu. Kami aja nggak punya kok gitu. Jadi akhirnya mereka takut untuk bisa share, karena memang mereka berpikir kami nggak punya apa-apa gitu. Nah, lalu ayat yang ke-6, saudara, kita maju sedikit. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9. Dan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Bisa next aja Pak Agus. Ayat yang ke-8 dan 9. Oh, nggak ada ya ayat yang ke-8 9-nya. Nah, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang dan di atasnya ikan dan roti. Yesus ngerti betul tuh, saudara. Saya coba mau ajak kita semua membayangkan kejadiannya, saudara. Waktu Yesus tanya, ada ikan nggak, ada lauk pauk nggak? Mereka bilang nggak ada. Lalu Tuhan Yesus bilang, tebarkan jala. Lalu mereka nangkep banyak ikan. Dan mereka, wah, sampai kewalahan mereka. Ya, itu yang perlu kita coba ingat-ingat, bahwa Tuhan selalu akan memberkati kita di tengah-tengah kekurangan kita. Ingat, itu nggak akan ada ilmunya, saudara. Dari mana? Itulah supernatural. Nah, ketika mereka tiba di darat, katanya mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Apa maksudnya, saudara? Kalau kita lihat, seringkali dalam cerita-cerita di Alkitab, bahwa Tuhan itu tahu kebutuhan kita dan dia sudah sediakan sebetulnya, walaupun belum kita bisa lihat. Tuhan sediakan kebutuhan kita walaupun kita belum bisa lihat. Contoh misalnya, Nabi Elia dipelihara oleh janda di Sarfat. Itu musim kekeringan, saudara. Elia masih belum bisa lihat dari mana makanannya akan tiba. Tapi Tuhan udah siapkan janda di Sarfat, ya, dengan satu sedikit minyak dengan tepung hanya untuk satu roti katanya. Tapi Tuhan udah siapkan, saudara. Kita seringkali nggak ngelihat. Nah, sekali lagi, saudara, apa yang kita nggak lihat bukan berarti nggak ada. Kalau kita belum lihat sekarang kecukupan yang Tuhan sediakan untuk pelayanan kita, bukan berarti Tuhan lagi nggak sediakan. Tuhan sudah sediakan, cuman belum kelihatan. Nah, ketika mereka tiba di darat dalam cerita ini,
Lalu mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Buat siapa ikan dan roti itu? Ini yang menurut saya ini yang luar biasa, saudara. Ketika Yesus tanya ada ikan nggak, mereka bilang nggak ada. Ada ikan untuk dimakan? Nggak ada. Begitu mereka sampai di darat, ternyata Yesus sudah siapkan. Seringkali kita khawatir bagaimana melanjutkan pelayanan kita. Seringkali kita khawatir bagaimana kehidupan kita, pendapatan nggak sesuai dengan kebutuhan nih. Hasil yang kita sudah kerjakan kok sepertinya nggak seperti yang kita harapkan juga banyaknya. Nggak mungkin cukup membiayai ini. Nggak mungkin cukup membiayai pelayanan itu. Bahkan sepertinya defisit gitu. Saudara pernah alamin ini? Oh iya, saya pernah alamin juga kok, saudara. Gereja Bethlehem pernah alamin ini. Tapi sekali lagi, apakah kita bisa mengingat kembali bagaimana waktu-waktu yang lalu Tuhan memberkati kita gitu? Kan itu namanya deja vu, saudara ya. Ketika murid bilang nggak ada ikan, Yesus bilang tebarkan jala di sebelah kanan, lalu mereka tebarkan, lalu mereka dapat ikan. Kan itu langsung mengingatkan mereka bahwa, hei, itu Tuhan. Waktu awal dulu dia panggil kita, dia juga lakukan hal yang sama. Kita lagi nggak dapat ikan semalam-malaman, tapi waktu dia bilang tebarkan jala, kita dapat ikan. Ingat loh, Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Ingat loh bagaimana Tuhan pernah tolong kita dulu. Ingat lagi cerita itu. Ingat kebaikannya. Hitung berkat-berkatnya. Tuhan adalah penyedia. Tuhan yang sudah menyediakan. Percaya itu, taruh harapan kita kepada itu. Saudara, ada hal yang menarik lagi ayat yang 10. Kita masuk ke ayat yang 10 ya. Pak Agus bisa langsung. Allah yang menyediakan. Ayat yang ke-10 tadi Pak, balikin Pak. Oh, nggak ada ayat yang 10 ya? Ini berarti Tidak nggak ada, masuk Pak. ayat 10. Oke, nggak apa-apa. Saya baca ayat 10 ya. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Lalu ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu. Apakah ayat yang 11 ada Pak? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Oh, berarti ada yang kurang nih di ayatnya. Oke, nggak apa-apa. Saya baca ayat 11 ya. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat penuh ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak koyak. Lalu ayat yang ke-12 kata Yesus kepada mereka, marilah sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepada dia, siapakah engkau, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Waktu mereka tiba di darat, lalu mereka lihat api, mereka lihat roti dan ada ikan di sana. Lalu Yesus bilang, oke, kita makan pagi dulu nih. Berapa yang tadi kamu tangkap? Rupanya mereka udah hitung, saudara. 153 ekor. Lalu ya bawa beberapa katanya yang kamu tangkap, lalu mari sarapan. Saudara perhatikan baik-baik ya. Yesus sudah menyediakan. Waktu mereka nggak dapat apa-apa, Yesus lakukan mujizat, mereka dapat 153 ekor. Bagaimana dengan mereka? Yesus sudah sediakan. Di pantai Yesus sudah masak duluan buat mereka. Ini yang menarik, saudara. Kalau ada di antara kita mungkin sekarang yang sedang berpikir bahwa ya ini berkat Tuhan untuk pelayanan. Tuhan memberkati pelayanan kita, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan pasti juga akan memberkati keluarga kita. Yes, dia siapin 153 ekor. Tapi kita nggak makan semua 153 ekor. Cuma bawa beberapa aja. Tapi Tuhan udah siapkan buat kita. The next-nya, saudara, the next-nya. Kita perlu ngerti ini. Bahwa untuk pelayanan Tuhan sediakan, untuk keluarga Tuhan sediakan. Tetapi ada satu hal yang menarik ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus setelah sarapan. Boleh nggak ayat yang ke-15, Pak Agus? Apakah ada ayat yang ke-15? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Udah nih ya, udah kejadian, udah selesai nih saudara semuanya. Petrus sudah ngelihat. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Yesus tanya 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sampai 3 kali. Sampai Petrus sedih karena Yesus tanya 3 kali. Kok nggak nyambung-nyambung gitu. Apa maksudnya, saudara? Ini yang saya ingin seberangkan buat saudara adalah pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini gitu. Nah, pertanyaan mereka ini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saya tuh dulu selalu aja berpikir mereka ini adalah teman-temannya Petrus yang lain gitu. Atau hal-hal yang lain gitu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal yang lain itu gitu. Siapa hal yang lain itu? Apa hal yang lain itu, saudara? Rupanya, waktu saya coba renungkan dan saya dapatkan ini, Yesus lagi tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada 153 ekor yang kamu tangkap tadi gitu. Makanya kenapa dituliskan dengan sangat detail oleh Yohanes, menurut saya, ini interpretasi saya, 153 ekor. Buat apa 153 ekor? Cerita dulu kok nggak pernah dihitung berapa ekor ikan gitu. Tapi sekarang 153 ekor dihitung gitu. Kenapa, saudara? Karena kalau menurut saya, sekali lagi, Yesus sedang membandingkan dirinya dengan berkat yang Petrus terima. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada berkat 153 ekor ini gitu. Lalu Petrus jawab, oh iya Tuhan, mengasihi engkau lebih dari 153 ekor ini. Oke, kalau begitu, kenapa? Ini interpretasi saya, saudara. Saya merenungkan pertanyaan ini. Kalau kamu mengasihi aku, kenapa kamu balik untuk cari ikan? Berarti kan kamu sedang mencari sesuatu yang bukan lagi panggilanmu. Panggilanmu tuh bukannya cari ikan. Aku bisa berkati kamu dengan ikan. Tapi panggilanmu tuh sebenarnya jangan balik lagi jadi nelayan gitu. Panggilanmu sekarang adalah penjala manusia, udah bukan lagi penjala ikan gitu. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada itu? Mungkin Petrus jawaban pertamanya, iya Tuhan aku mengasihi. Dia belum sadar bahwa sebenarnya Tuhan lagi ingetin dia terhadap panggilannya. Yesus tanya yang kedua kali, betul Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan ini? Mulai sadar mungkin dia. Iya juga ya. Kenapa jadi saya balik lagi ya gitu. Saya kehilangan visi saya gitu. Saya kehilangan panggilan saya. Jadi saya balik lagi untuk cari, justru saya balik lagi untuk cari ikan gitu. Soalnya dengan kata lain begini, saudara. Panggilan kita itu bukan cari uang. Panggilan kita itu cari orang. Pelayanan kita bukan melayani uang. Pelayanan kita melayani orang. Kalau Yesus tanya kepada kita pada pagi hari ini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada uang yang kamu lagi cari sekarang? Apakah engkau masih ada dalam panggilanmu untuk mencari orang yang aku kasihi daripada kamu sedang mencari uang melalui orang yang kamu layani? Wah, ini pertanyaannya jadi begitu dalam kan, saudara? Kamu lebih mengasihi siapa sebenarnya? Lebih mengasihi visimu untuk dapatkan uang, maafkan, tanda kutip ya saudara, untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan keberhasilan dalam pelayanan, untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan kecukupan buat keluargamu nanti dan lain sebagainya, atau kamu lebih mengasihi aku dengan panggilan yang aku udah berikan kepada kamu nih sekarang gitu. Kamu lebih mengasihi siapa? Kamu lebih milih siapa? Akhirnya makanya Petrus nangis, saudara. Kenapa? Karena Yesus bilang begini, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kata gembalakanlah domba-dombaku, kalimat itu sebenarnya bahasa aslinya kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, dibilang katanya feed my flock. Kasih makan domba-dombaku. Kalau kamu mengasihi aku. Apa maksudnya, saudara? Ini kan jadi sangat dekat sekali relasinya antara kamu diberkati oleh 153 ekor ikan dan aku menyediakan makan buat kamu.
Why worry gitu? Kenapa kamu sekarang jadi khawatir? Kalau kamu mengasihi aku betul, oke, aku udah pelihara kamu, aku udah berkati kamu dengan 153 ekor. Sekarang, tiba waktunya, kalau kamu mengasihi aku sungguh, hidup dengan visi ini, berkat udah aku siapkan, namun beri makan domba-dombaku dengan ikan yang kamu dapat ini. Gitu. Sudah bersama dengan saya? Hidupmu yang diberkati itu adalah display kebaikan Allah, dan kebaikan Allah yang kamu terima itu, itulah yang harus kamu beri makan buat orang-orang yang kamu layani. Supaya mereka terima kebaikan Tuhan. Supaya mereka terima berkat Tuhan. Supaya mereka terima kecukupan dari Tuhan. Supaya hidup mereka dibangun. Karena hidup kamu juga sudah saya bangun. Melalui panggilan yang saya berikan kepadamu. Jadi, 153 ekor yang kamu terima bukan untuk kamu. Aku udah sediakan buat kamu. 153 ekor boleh kamu ambil sedikit. Artinya tadi berikan bawa ikan itu kepadaku, katanya beberapa ya, nggak semua, beberapa. Oke, buat kamu makan. Tetapi the rest, sisanya, semua yang kamu udah terima daripadaku, kamu harus berikan itu buat orang-orang yang kamu layani. Domba-dombaku. Saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita ditentukan oleh Tuhan untuk terima berkat Tuhan, bukan hanya secara materi, tapi secara rohani, secara kepemimpinan. Kita harus terima banyak berkat dari Tuhan melalui belajar sebanyak-banyaknya, makan, terima apa yang Tuhan berikan kepada kita, semua berkatnya, jangan dipotong-potong, dapatkan semua penuh. Lalu kita sendiri diberkati, semua yang kita terima adalah untuk memberkati orang lain, membangun kehidupan orang lain, mengembalakan kehidupan orang lain. Beri mereka makan. Dengan apa? Dengan apa yang sudah aku berikan kepadamu. Dengan mujizat yang sudah kamu terima pada hari ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Shepherd. Beri mereka makan. Feed them dalam bahasa Inggris. Beri mereka makan. Dengan apa? Dengan apa yang kamu dapatkan. Nah, saudara, saya sangat yakin kalau Tuhan panggil kita, Tuhan akan cukupin kita. Kalau Tuhan panggil kita, Tuhan akan sediakan buat kita. Jangan takut kehilangan inspirasi. Jangan takut kehilangan pewahyuan firman. Jangan takut kehilangan, kayaknya udah kehabisan sumber-sumber berkat. Tuhan akan bisa buka berkat dari mana aja. Tapi kita harus tetap stick pada panggilan kita. Kita stick kepada kasih mula-mula, bagaimana kita bertemu sama Tuhan. Dan dia bilang, aku panggil engkau untuk mengembalakan domba-dombaku. Fokus gembalakan domba-dombanya Tuhan. Fokus untuk kerjakan apa yang Tuhan percayakan ada di tangan kita. Jangan bandingin pelayanan kita sama orang lain. Jangan lihat, oh dia lebih berhasil lah, dia ini, terus saya gimana? Jangan pernah banding-bandingin. Fokus kepada gembalakan domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Fokus aja di situ. Tuhan pasti sediakan sesuai dengan panggilan yang diberikan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, aku berdoa biar perenungan firman ini akan menolong kami semua untuk tetap bisa berjalan dalam panggilan Tuhan dan percaya akan penyediaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun saat ini yang mendengar dan juga merenungkan firman ini termasuk hamba-Mu, Tuhan, Engkau sendiri akan teguhkan dan Engkau akan kuatkan panggilan kami. Nggak ada seorang pun yang berhenti, nggak ada seorang pun yang menyerah, tapi kami akan terus berjalan, kami akan terus menang, kami akan terus mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kami. Izinkan kami terus melihat mujizat-Mu, biar kami terus bergantung kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara. Saya kembalikan kepada Pak Samuel untuk memimpin acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan, ya. Luar biasa, kita semua diberkati ya. Satu hal yang pemahaman yang luar biasa dengan firman Tuhan.
yang dikemas secara lengkap nih ya. Biasanya kita khotbahkan terpisah, tapi hari ini perikopnya jadi satu, jadi utuh kita dapat pesan bagaimana Tuhan menyediakan buat kita dalam pelayanan. Baik, kita akan buka ruang Q&A, ya, tanya jawab pagi hari ini. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangan ataupun pakai ikon ya, angkat tangan begitu, ataupun diketik di kolom chat. Saya persilahkan. Kalau mau juga boleh langsung buka mic-nya, jadi langsung sampaikan. Nah, nanti saya akan pandu untuk 3 orang penanya yang pertama. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ataupun kalau ada yang mau menanggapi juga boleh. Saya persilahkan. Oh ya, Ibu Alince. Ya, silakan Bu dibuka mic-nya. Ya. Sebutkan nama lalu kemudian dari mana, dari GSA mana gitu. Silakan. Salam Arif. Belum. Saya Alince Seran dari GSC Lahirwe di Kepura, Kecamatan Tumang Titi, Kabupaten Ketapang, dari Kalbar, BPD Ya. 1 Kalbar. Baik. Silakan Bu. Yang tadi yang tidak kehilangan visi dan kehilangan panggilan Allah ya, kalau tidak salah itu ya. Nah, bagaimana dengan seorang hamba Tuhan yang sudah berada di dalam pelayanan, ya, sudah menggembalakan, tetapi tiba-tiba dia kehilangan yang tadi yang sudah dikatakan oleh Pastor Arif itu. Nah, bagaimana kita bisa dapat merangkul kembali seperti itu ya Pak, seorang hamba Tuhan seperti itu. Bagaimana kita dapat merangkul dia kembali? Ya sudah, hamba Tuhan sudah menggembalakan, tapi dia kehilangan semuanya itu tadi itu. Oke, baik, sudah ditangkap Ibu. Mungkin langsung saja Pastor Arif ditanggapin. Saya persilakan Pastor. Ya, maksudnya bukannya ibu yang kehilangan, tapi ada teman pendeta yang kehilangan visinya gitu ya Bu ya. Jadi memang kadang-kadang begini, kalau Yohanes 15 bilang begini, kalau ada ranting yang kering biasanya akan dikumpulkan dengan yang kering gitu, lalu akan dibakar. Ya, jadi memang maksud saya begini, kalau pada saat kita kering, jangan kita mati. Ada saatnya musim kering gitu, tapi harusnya di dalamnya jangan sampai kering. Oleh sebab itu, kenapa kita mesti berteman atau berkumpul dengan orang-orang yang bisa menolong kita tuh jadi penuh lagi gitu. Ya, kalau saya membiasakan diri untuk eh, kumpul atau berteman atau punya kelompok-kelompok orang di mana pada saat saya lagi dalam kondisi yang nggak terlalu baik-baik saja, maka saya bisa bicara sama mereka dan mereka bisa justru mendukung saya, menolong saya, karena berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu menjadi ayat kuat buat saya. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya nggak akan pernah kering daunnya katanya. Ya, jadi nggak akan pernah kehilangan visinya. Kenapa? Karena selalu duduk bersama-sama dengan orang-orang yang sama-sama merenungkan firman Tuhan. Orang-orang yang sama-sama memiliki nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang benar dalam pelayanan, sehingga selalu aja dibakar lagi gitu. Selalu dibakar lagi. Atau selalu dibasahi lagi. Selalu disegarkan lagi gitu. Ya, jadi ajak teman ibu yang saat ini mungkin sedang kehilangan visi itu untuk duduk sama orang-orang atau ngobrol atau ikut hal-hal seperti ini nih. Ya, ikut Zoom seperti ini supaya mendapatkan lagi refreshment gitu. Di-refresh lagi gitu. Ya, karena setiap orang punya keterbatasan di dalam kekuatan mereka. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru katanya. Nah, salah satu menanti-nantikan Tuhan itu adalah duduk bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai visi mungkin yang lebih besar atau mempunyai pengalaman pelayanan yang lebih banyak, duduk ngobrol bersama dengan mereka, dan itu akan recharge kita gitu, saudara. Itu akan, kita tuh akan di-charge ulang gitu, kayak baterai yang hampir habis, di-charge lagi gitu. Akan naik lagi baterainya dan bisa dipakai lagi dengan lebih baik gitu.
Ya mungkin kira-kira itu mungkin kalau dari saya sedikit, mungkin saya nggak tahu teman-teman yang lain ada yang bisa tambahin. Ya. Tapi kalau ada yang sudah mulai kehilangan visi, ayo bergabung lagi dengan orang-orang yang punya visi, dengan kelompok-kelompok yang bisa mengenvision kita gitu, memberikan visi yang baru lagi buat kita, menyegarkan atau mengingatkan kita kembali akan visi kita. Ya kira-kira mungkin itu dari saya. Jangan Baik. sendirian, jangan sendirian. Mesti punya Ya. kawanan, ya, mesti punya kawanan. Ya, setuju sekali. Terima kasih Pastor Arif ya. Bapak Ibu lupa saya menyampaikan di sini juga ada tim DMBN yang nanti juga bisa membantu memberikan tanggapan. Ada Pak Kit Sorbo, ada Pak Julius Aleng. Nah, saya persilakan Pak Kit kalau ingin bisa menambahkan bagaimana ini ada teman-teman yang kehilangan visinya dari gembala sudah hilang. Bagaimana itu mendapatkan kembali? Ya, boleh Pak Kit menambahkannya? Sebenarnya jawaban Pak Arif tadi sudah tepat sekali, yaitu mencari, mungkin saya pakai kata yang berbeda, mencari masukan, mencari input. Dan beliau pakai beberapa ilustrasi dari teman-teman sebaya, dari bahan seperti hari ini, kemarin, waktu kita bicara mengenai kepemimpinan diri, kita memberi banyak juga saran. Tapi saya kira di situ, mungkin saya cuma membuat koneksi dengan apa yang saya sampaikan hari Selasa, yaitu tanggung jawab untuk pembaharuan ini, mau tidak mau, akan letak pada diri kami sendiri. Kami tidak bisa berharap kepada petugas gereja, kepada istri suami kami yang bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Jadi mungkin itu yang saya tambah. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi sangat relate dengan yang kemarin ya, saudara-saudara, dengan sesi yang sebelumnya. Tuhan berkati. Baik, ada yang raise hand, Pak Royan Han. Ini kalau nggak salah Pak Royan dari Tangerang ya. Silakan dibuka mic-nya, Pak Royan, dan perkenalkan diri. Kalau boleh dibuka kameranya juga supaya bisa kenal, itu yang lain bisa tahu. Terima kasih. Ya, Ya, saya tutup lagi ya. silakan. Silakan. Oke. Gini Pak, menurut pendapat Pak Arif, narasumber, perkenalan dulu, saya Royan dari GSJ Regensi Tangerang. Ingin bertanya, menurut pendapat Pak Arif, dengan keterangan yang pembahasan yang Yohanes 21 tadi, kemudian sudah ada pernyataan dari Pak Arif bahwa kita melayani orang, bukan melayani uang. Namun dalam kenyataannya pada hari ini ada antara idealisme seorang pelayan Tuhan, visi yang dikuatkan melalui cerita Yohanes 21 dengan hari ini pragmatisme, ini menurut saya pragmatisme uang yang bermain dalam hal gereja, khususnya gereja, baik itu di gereja perkotaan atau non-kota, baik itu gereja besar maupun gereja kecil, baik itu GSJA maupun non-GSJA, apakah itu juga gereja yang baru muncul atau gereja yang sudah bertahun-tahun muncul. Kemudian saya berpendapat apakah ini sama atau enggak. Gini, nampaknya idealisme yang ada di dalam firman Tuhan akan menjadi sedikit demi sedikit hilang atau mungkin terpupus, tergerus dengan sebuah pragmatisme dari orang-orang yang membangun gereja, khususnya dengan kekuatan finansial yang besar, melakukan promo sana, promo sini, akhirnya mereka baru muncul sekian bulan, sudah jemaatnya banyak, gereja-gereja yang kecil atau gereja-gereja yang lama, mulai sedikit demi sedikit tergerus jemaatnya, pindah ke gereja yang baru dengan kekuatan finansial, dengan kekuatan promosi, dengan kekuatan entertain, segala macam. Akhirnya visi seorang pelayan Tuhan yang kuat mulai luntur ketika jemaatnya berkurang satu demi satu,
operasional menjadi berkurang, persembahan dan persepuluhan berkurang. Akhirnya kemudian dia berpikir, saya menyerah, boleh nggak? Kenapa? Karena kondisinya seperti ini. Daya upaya sudah dilakukan, nampaknya tidak berhasil, tergerus dengan perkembangan yang tidak bisa diikuti oleh gereja lama, karena gereja baru dengan kondisi konsep ibadah mereka yang luar biasa seperti itu. Dan akhirnya saya bisa jadi ada sebagian dari pelayan Tuhan yang bilang, kita stop, tutup. Toh ini kan domba milik Tuhan, bukan milik saya. Biarkan gereja lain yang memberi Oke. makan domba-domba itu. Menurut Ya. Pak Arief, apakah kondisi hal ini seperti itu, sebuah idealisme harus tergerus dengan pragmatisme uang? Gitu saja. Oke, ya terima kasih Pak Ryan ya. Silakan Pastor Arif. Ini sebuah pernyataan atau sebuah pertanyaan yang kalau menurut saya sangat relevan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Dan menurut saya juga ini sangat strategis dan sangat penting pertanyaannya. Saya mau ingatkan kita bahwa pelayanan kita di dalam dunia ini itu nggak terlepas dengan hubungan kita dengan dunia yang di atas. Setuju ya, Bapak Ibu ya. Jadi contoh misalnya begini, saya sedikit aja. Kejadian 1 ayat 1 dibilang katanya pada mulanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Saudara perhatikan baik-baik. Nggak pernah diceritakan lagi langit, tapi yang diceritakan buminya. Nah, langit dalam bahasa Inggrisnya adalah heaven. Jadi sesuatu yang ada di alam heavenly realms, yang ada di alam roh, yang ada di alam atas gitu, yang nggak kelihatan. Tetapi apa yang terjadi di bawah, di bumi, sebetulnya itu adalah refleksi dari apa yang terjadi di alam atas gitu. Jadi ini penting, dua-duanya penting kalau menurut saya. Jadi saya nggak bilang bahwa dalam pelayanan dalam dunia ini kita nggak butuh promosi, kita nggak butuh relasi, kita nggak butuh keuangan, kita nggak butuh apa, bukan. Tapi maksud saya adalah dimulai harus selalu dari visi yang nggak kelihatan, dari visi yang di atas. Ya ketika murid-murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus melaksanakan amanat agung, Tuhan Yesus bilang gini, jangan pergi kemana-mana sebelum kamu terima kuasa dari atas. Itu di loteng Yerusalem. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita masih ingat ya. Tetapi pengalaman di atas, ini nggak boleh tetap ada di atas gitu. Pengalaman yang di atas ini mesti menjadi pengalaman yang akhirnya terefleksikan di bawah gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Contoh satu lagi, Musa dengan Yosua mengalahkan bangsa Amalek. Harus ada Musa yang di atas yang angkat tangan, tetapi harus ada Yosua yang di bawah yang berperang. Kalau enggak, Amalek tidak akan pernah dikalahkan gitu. Tetapi hanya Musa saja yang mengangkat tangan tanpa ada yang di bawah, peperangan nggak dimenangkan. Hanya ada di bawah saja Yosua tanpa Musa di atas, peperangan tidak akan dimenangkan. Jadi harus selalu ada yang di atas dan selalu ada yang di bawah. Artinya apa, saudara? Panggilan ilahi kita, visi ilahi kita datangnya dari atas. Kuasa yang kita terima datangnya harus selalu dari atas, bukan kuasa manusia, bukan kekuatan manusia, tapi harus selalu dari atas. Nah, ini yang disebut dengan idealisme. Nah, kalau kita hanya idealisme, nggak pragmatis gitu istilahnya yang tadi disampaikan, ya pokoknya kita semua yang doa, puasa, tapi nggak ada sesuatu yang kita lakukan di bawah, ya kita kalah, saudara. Nah, tapi ada banyak juga orang yang hanya melakukan semuanya di bawah gitu. Pelayanan, harus pemujinya mesti bagus, pemain musiknya mesti ada lighting, mesti ada gedung, mesti ada segala macam. Tapi nggak mendapatkan apa yang dari atas gitu. Nggak connect dengan apa yang ada di atas. Artinya visinya bukan visi dari Tuhan. Visinya hikmatnya bukan hikmat Tuhan. Tapi semuanya pakai yang dunia. Yang nggak ketemu juga, saudara. Kalah juga gitu. Nah, yang saya maksudkan adalah, mari kita akan mulai dengan yang dari atas. Mari kita mulai dengan visi yang Tuhan berikan. Hasil loteng Yerusalem dulu harus ada gitu, saudara. Ya itu saya dapatkan pengajaran yang bagus mengenai upper room. Ya itu yang loteng atas itu mesti ada. Tetapi setelah loteng atas, kamu jangan diam di atas. Orang Pentakosta seringkali diamnya di atas gitu. Mainnya di atas, tapi nggak mau belajar yang ada di bawah gitu. Yang tadi disebut, ayo network sama orang, ayo belajar sama orang, ayo kerjakan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi sedikit aja ya. Kita selalu
apa bicaranya itu bicara Pentakosta itu karunia-karunia roh dan lain sebagainya gitu. Tetapi kita lupa akan buah roh. Hasil dari karunia roh harusnya adalah buah roh. Buah roh itulah yang kelihatan, buah roh itu yang dinikmati gitu. Ya, karunia roh untuk kita melayani betul, tapi buah roh adalah hasil pelayanan kita. Jadi jangan sampai kita hanya pinter di doanya, kita pinter doa puasa, kita pinter akan hal-hal yang Pentakosta, tapi kita lupa akan hasil dari apa yang kita kerjakan gitu. Harus ada manajemen. Harus ada manajemen, saudara. Apa yang tidak kita atur, maka itu akan berantakan. Apa yang kita nggak persiapkan, maka kita nggak dapatkan hasil yang terbaik gitu. Nah, jadi apa yang disebut dengan pragmatis tadi bukan berarti kita nggak perlu. Kita perlu ada itu. Tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah dapetin dulu dari atas. Power dari atasnya baru direfleksikan ke dalam tindakan di bawahnya, strategi di bawahnya, yang pada akhirnya kita akan lihat hasilnya nyata. Karunia roh bekerja sama dengan buah roh hasilnya. Dan itu menurut saya yang sangat penting, jangan sampai kita lupakan. Mudah-mudahan ini menolong ya. Mudah-mudahan ini menolong. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi saya ingin garis bawahi kembali, saudara-saudara, harus dimulai dari idealisme yang di atas, ya, lalu terrefleksi dalam pragmatisme tadi yang kata yang seperti itu. Jadi direfleksikan kepada apa yang kelihatan. Dari yang tidak kelihatan menjadi yang kelihatan. Jadi jalan seimbang, luar biasa. Thank you, Pastor Arit. Apakah mungkin ada tambahan dari Pak Kitsorbo ataupun Pak Julius Aleng kalau ada? Pak Julius Aleng? Tidak ada? Ya, baik. Kalau begitu kita lanjut ya. Ini saya pikir jelas sekali ya jawaban dari Pastor Arit bahwa ini tidak meniadakan. Jadi jangan salah ya, tidak meniadakan atau menomorduakan atau menomorsekiankan. Jadi semuanya berjalan bersama-sama secara luar biasa. Lalu kemudian tadi ada resen juga Pak Bastian Sori. Silakan Pak Bastian, silakan dibuka mic-nya. Izin Bapak. Ya, silakan perkenalkan diri dan dari mana. Dari Tangerang juga. Aduh, terima kasih waktunya Pak. Cuman pertanyaan kita di sini kan tentang pelayanan dan pasti Tuhan menyediakan Pak ya. Saya tertarik dengan kata Tuhan menyediakan nih Pak, karena dalam pelayanan yang sekarang inilah, anggap kita pelayanan. Oh, saya Bastian, saya dari Banten ya, dari Tangerang juga. Saya melayani di GSJA New Bethesda. Nah, sekarang ini banyak kalau saya lihat Pak, dalam melayani sesuatu, khususnya sekarang ini pelayanan dalam bentuk rohani. Seringkali sekarang gereja-gereja sekarang ini, apalagi gereja besar Pak, benar-benar apa yang tadi Pak Royan sampaikan, itu membenturkan doktrin Pak. Dalam arti begini, sekarang ini gereja-gereja besar, khususnya di samping ibaratnya daerah saya lah, itu sekarang sudah banyak pelayanan yang kecil-kecil Pak, baru buka lah intinya. Itu mati dengan sendirinya karena paham doktrinal Pak. Jadi di gereja besar yang benar-benar mega church, dia udah bilang begini, pelayanan yang masih berbilang persepuluhan segala macam gak usah dimasukin. Gereja kami tidak pernah memungut perpuluhan segala macam. Nah ini dalam arti Pak, dalam arti pelayanan-pelayanan rohani yang sekarang ini sudah membenturkan satu ajaran-ajaran begitu Pak dengan yang lain. Dan ini memang saya lihat seputaran, justru saya sering berdoa keliling dari rumah saya. Sudah banyak yang berguguran. Nah, dalam tadi yang saya coba cermati, melayani pasti Tuhan menyediakan. Lalu dengan sekarang ini realita yang kita lihat relevannya adalah bahwa gereja-gereja besar betul-betul mematikan seluruh gereja-gereja kecil yang baru bangun. Dengan hal-hal yang demikian, apakah ini juga disebutnya Tuhan menyediakan Pak? Karena kita juga Pak ya, dalam hal ini pun banyak jemaat jadinya gue ya tertarik lah ke sono karena apa ya, di sana gue nggak dipajakin lah, intinya kan kita bilang tanda kutip Pak ya. Nah, bagaimana ini Pak dalam hal-hal yang semacam ini kita menyikapi dengan
satu doktrin kita yang juga kita belajar tentang persepuluhan juga, tetapi dalam hal ini kita juga dibenturkan dengan apa yang mereka mau, padahal tujuannya satu, ia mematikan gereja-gereja yang kecil supaya dia tidak berkembang, semua umatnya kepanggil ke yang besar seperti itu. Nah, itu tadi Pak, hanya cuma saya ambil aja. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Nah, apakah konsep ini pun seperti itu gitu loh Pak, di gereja-gereja besar sehingga mematikan yang kecil-kecil ini? Saya juga agak bingung juga Pak ya, kekurang sehatan pelayanan rohani ini gitu loh Pak, dengan hal membentur-benturkan itu. Terima kasih Pak, Tuhan Oke. memberkati. Baik, terima kasih Pak Bastian Sori ya. Pertanyaannya relevan juga. Silakan Pastor Arif untuk menanggapi. Thank you, Pak Bastian Horas. Horas Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ini juga pertanyaan yang penting karena ini yang kita hadapi di masyarakat atau di lapangan sekarang kan ya. Yang ada dua hal. Yang pertama, Tuhan menyediakan. Jadi konsep Tuhan menyediakan itu ada sangat luas sih kalau menurut saya. Tapi intinya adalah begini. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kan Tuhan menciptakan dunia ini terlebih dahulu sebelum Adam dan Hawa. Dan ketika Adam dan Hawa ditempatkan, maka Tuhan perintahkan beranak cuculah, bertambah banyak dan lain sebagainya. Dan Tuhan bilang katanya taklukkanlah bumi, gitu. Taklukkanlah bumi. Nah, menurut saya dari ayat itu sendiri, kalau saya melihatnya menaklukkan bumi itu artinya gini, kita menguasai apa yang Tuhan sudah sediakan di sekeliling kita. Jadi Tuhan sediakan itu bukan barang jadi. Tuhan sediakan itu adalah potensi. Saya butuh meja kayu. Tuhan nggak berikan meja kayu sama saya. Tuhan berikan pohon kayu buat saya. Nah, itu penyediaannya Tuhan. Tetapi penyediaan Tuhan juga adalah hikmat yang dia berikan buat kita. Penyediaan Tuhan adalah visi yang dia berikan buat kita. Visinya apa? Saya nggak tahu ya. Pertama, siapa yang menciptakan meja kayu? Tetapi pasti ada orang-orang yang ngelihat pohon, lalu dia ngelihat meja gitu. Sangat besar kemungkinan ya kan? Itu potensi. Jadi dia jadikanlah pohon itu menjadi meja. Dia bentuk, dia kerjakan. Nah, itu yang menurut saya Tuhan menyediakan. Jadi Tuhan nggak menyediakan uang buat kita ketika kita merintis. Tapi Tuhan menyediakan hikmat dan visi buat kita ketika kita merintis. Tuhan menyediakan, mungkin ya, teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Itu penyediaan dari Tuhan kan menurut saya. Nah, bagaimana kita mengelola orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk bisa bekerja, merintis bersama-sama kita, membangun gereja bersama-sama dengan kita, itulah penyediaan Tuhan. Nah, jadi menurut saya penyediaan Tuhan itu nggak selalu bentuknya seperti apa yang saya perlukan sekarang. Tetapi penyediaan Tuhan bisa jadi bentuknya adalah potensi yang kita harus kelola, yang kita harus kerjakan, menggunakan karunia-karunia yang dia berikan buat kita gitu. Ya. Nah, ini penyediaan kalau menurut saya yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dibenturkan dengan doktrin-doktrin, makanya kenapa saya sangat setuju dengan pemuridan yang kita lakukan melalui KKA. Karena disitulah kita mengajarkan doktrin yang kuat gitu, nggak cuma sekedar mengkhotbahkan di hari Minggu yang cuma searah gitu, cuma searah. Tapi kalau di KKA, di situ kita bisa diskusi kenapa mesti perpuluhan. Apa maksudnya perpuluhan? Pengajaran semakin lebih mendalam, semakin lebih kuat, berakar kuat kalau kita melakukan pemuridan. Makanya kenapa Tuhan Yesus hanya melakukan mujizat memberi makan ribuan orang itu 2 kali kalau saya nggak salah ya. Ada yang 4.000 orang, ada yang 5.000 orang kalau di Alkitab. Tetapi Tuhan Yesus melakukan pemuridannya setiap hari dengan murid-murid gitu. Jadi dia nggak melakukan KKR gitu setiap hari, tapi dia melakukan KKR sekali-sekali, atau dia melakukan, ya makanya ibadah raya kita kan seminggu sekali. Tapi pemuridan kita bisa dilakukan setiap hari gitu. Dalam pergaulan kita, dalam pertemanan kita, di dalam hubungan kita, dan lain sebagainya. Jadi pengajaran itu kalau menurut saya nggak cukup hanya di hari Minggu. Karena kalau kita hanya di hari Minggu, nggak ada istilahnya apa tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saudara, kita nggak bisa hindari kalau ada gereja-gereja yang kita sebut gereja besar. Kita juga nggak boleh anti dengan gereja besar, karena nggak semua gereja besar juga nggak sehat ya. Memang semua yang bertumbuh belum tentu sehat, karena kanker juga bertumbuh ya. Tetapi gereja yang besar bukan berarti juga sakit gitu. Karena kalau mereka sehat, mereka bagus kan. Artinya mereka bisa lebih banyak menjangkau gitu.
Tetapi intinya adalah, apakah kita memuridkan? Nah, kalau kita memuridkan para pemimpin dan akhirnya solid dengan teologi yang benar, dengan pengajaran yang benar, seharusnya mereka begitu mendengar pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan apa yang mereka percayai, ya artinya gini lah, kalau kita biasa memberi makan anak-anak kita makanan yang sehat, begitu mereka makan di luar yang agak nggak sehat, pasti perutnya langsung sakit. Sama dengan jemaat kita seharusnya. Nggak mudah mereka untuk diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran zaman ini, kalau betul-betul pemuridan itu dilakukan. Makanya kenapa saya selalu mendorong, ayo gereja kita semua KKA. Bukan masalah jumlah berapa jemaatnya, tetapi berapa yang dimuridkannya. Itu lebih penting kalau menurut saya daripada jumlah jemaat. Maksudnya jumlah yang kebaktian ya. Ya, bukan cuma sekedar jumlah yang kebaktian, tapi berapa jumlah yang dimuridkan, karena itu lebih penting daripada cuma sekedar ibadah hari Minggu gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menolong kita, karena kita nggak bisa membatasi YouTube, kita nggak bisa membatasi Instagram, kita nggak bisa membatasi media sosial yang bisa bicara apa saja di sana mengenai pengajaran-pengajaran. Kita nggak bisa batasi. Pak, Yang kita izin bisa Pak. batasi, yang kita bisa batasi adalah bagaimana orang-orang yang ada di tangan kita ini mereka termuridkan dengan cukup baik. Gitu. Mungkin sedikit dari saya. Silakan Pak. Ya. Saya kembalikan Izin, Pak Samuel. izin Pak Oh, Arief, ya. berarti saya satu hal yang saya tangkap, lebih baik kita membuat kualitas Pak ya daripada kuantitas begitu banyak. Apa yang Tuhan suka di dalam pelayanan itu ya kualitas mungkin kali Pak ya, yang iman yang strong gitu kali Pak ya, mungkin dari perkataan tadi Pak. Thank you Pak Arief, God bless you. Oke, baik, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Arief untuk jawabannya yang luar biasa. Jadi saya ingin garis bawahi apa yang disampaikan Pastor Arief, saudara, sehingga hari ini kita tidak misunderstanding bahwa ternyata Tuhan tidak menyediakan barang jadi, ya. Tuhan tidak menyediakan barang jadi, tetapi potensi, hikmat, visi yang harus kita kerjakan sehingga menghasilkan barang jadi. Nah itu luar biasa ya. Terima kasih Pak Bastian juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Oke, satu lagi saudara-saudara, setelah itu kita akan selesai. Tadi ada Ibu Saraswati ya yang katakan saya ingin menanggapi yang ingin bertanya. Silakan Bu Saras, silakan dibuka mic-nya. Ini pertanyaan terakhir ya. Sepertinya Pastor Arief masih dalam perjalanan juga ini. Luar biasa. Hati-hati Pastor. Ya. Silakan Bu Saras. Apakah masih ada Bu Saras? Sri Saraswati? Ya. Oh, tidak bisa buka mic-nya ya. Baik, kalau tidak bisa, apakah masih ada Bapak Ibu? Saya buka, silakan kalau ada buka mic-nya. Kita masih ada waktu sedikit lagi, sekitar 5 Di menit. chat itu, mungkin di chat Pak, Ibu saya tuh di chat ya, karena mungkin nggak bisa buka mic-nya. Jadi ada di chat kalau saya nggak salah tadi lihat. Ya, dia ngechat, saya ingin Pastor. menanggapi sedikit gitu ya, tapi tidak ada pertanyaannya, Pastor. Oke. Ini ada pertanyaan, tapi ini nggak ada kolerasinya dengan pembahasan kita sebenarnya ya, dari Cumoy ini. Apa perlu saya bacakan, Pastor? Nggak apa-apa ya? Oke, ya. Salam, Pastor. Saya tidak bisa buka speaker dan video karena posisi di pasar banyak yang hidupkan musik. Saya mau bertanya, menyikapi kondisi keadaan pelayanan yang ada di kecamatan tempat di mana saya pelayanan. Ini kalau nggak salah ini Bu Cumoy ini dari Kalimantan Barat ya. Saya melihat ada banyak next gen yang kehilangan arah hidup mereka. Beberapa hari yang lalu, saya ketemu anak-anak remaja lagi nongkrong di tempat gelap. Ketika saya jumpai mereka pada merokok semuanya dan mirisnya itu perempuan remaja anak SMP. Dan menurut info, memang anak SMP 1, 2 orang saja yang tidak merokok, baik perempuan maupun laki-laki. Di situ hati saya sangat sedih. Menyikapi hal ini tentu menjadi tanggung jawab gembala dan gereja. Dan Tuhan taruh di hati saya untuk berkolaborasi dengan organisasi gereja lain untuk mencoba mengadakan pendekatan ke mereka. Menurut Bapak, bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah harus berkolaborasi dengan organisasi gereja lain yang ada di kecamatan ini? Dan bagaimana cara untuk memulai ini? Minta sarannya. Silakan Pastor. Ya, terima kasih.
oh tentu aja kita mesti bisa kolaborasi dengan siapa saja ya. Apalagi kalau punya visinya sama gitu. Kalau memang betul lagu yang kita percaya itu sering kita nyanyikan, ku tak pandang dari gereja mana. Kalau memang betul itu yang kita nyanyikan gitu ya. Jadi nggak masalah kalau menurut saya kolaborasi itu sangat bagus untuk memenangkan kota kita kan. Nah, makanya kenapa ada jaringan doa sekota itu kan untuk mendapatkan sesuatu dari alam atas lalu mulai diterjemahkan di dalam pelayanan di bawah gitu. Itu kan penting tuh jaringan doa sekota. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau mengenai pelayanan kaum muda itu gini, kalau saya karena saya juga sangat terbeban dengan itu, pertanyaannya adalah begini, apakah kita punya tim yang memang DNA-nya adalah DNA untuk bicara dengan orang muda gitu. Kalau enggak, orang-orang muda ini mereka lebih suka mendengar orang yang bahasanya sama dengan mereka. Ya, kalau kita bahasanya adalah, maafkan saya nih, bahasa kita adalah bahasa gereja yang, kamu nggak boleh ngerokok, kamu nggak boleh tato, kamu nggak boleh minuman keras gitu. Wah, mereka udah tahu itu sih sebetulnya. Tapi kalau bahasanya cuma sekedar itu, pelayanan kepada kaum muda, saya pikir akan menjadi sangat-sangat tidak efektif. Tetapi bagaimana dengan pelayanan yang, maksud saya pelayanan kaum muda yang bisa efektif, adalah di mana mereka orang-orang yang bukannya datang untuk menghakimi, tapi datang untuk mengerti gitu. Mengerti kondisi yang ada, karena dunia kita udah seperti ini sekarang gitu. Nah, bagaimana anak-anak muda ini bisa dijangkau pakai orang-orang yang punya bahasa yang sama. Nah, saran saya adalah pelayanan kaum muda di kita memang harus sengaja dihidupkan. Anak-anak muda yang kita muridkan itu harus sengaja dihidupkan, karena mereka lah yang akan menjadi jembatan buat kita untuk bisa menjangkau. Jadi bangkitkan, kalau menurut saya, bangkitkan budaya atau bangkitkan atmosfer di mana gereja kita itu gereja yang ramah kaum muda gitu. Bapak Ibu ini menjadi catatan ya, jadi catatan. Saya nggak bisa jelaskan dengan detail, tapi ramah kaum muda. Di mana anak-anak kaum muda itu justru maunya datang ke gereja gitu. Saya kalau di tempat yang lain kayaknya nggak nyaman lah datang di gereja gitu. Nah, itu ramah gereja, ramah anak muda maksudnya. Ya, bagaimana tempat gereja kita tuh menjadi tempat yang aman buat mereka untuk bisa ngobrol, untuk bisa cerita, untuk bisa curhat. Tapi maksudnya bukan untuk bebas ngerokok ya, untuk bebas minum-minuman keras di gereja, bukan itu maksud saya. Tetapi di mana mereka justru bisa melihat bahwa tanpa harus ngerokok sebenarnya juga saya bisa sehat kok gitu. Tanpa harus saya minum minuman keras juga saya bisa diterima dengan baik kok gitu. Saya bisa dimengerti kok oleh lingkungan saya nih sekarang di lingkungan gereja ini misalnya, atau lingkungan komunitas KKA saya misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu memang ada pelayanan khusus buat anak-anak kaum muda ini yang saya pikir itu menjadi satu pembahasan khusus buat kita kalau memang ada nanti waktunya, rasanya itu perlu kita bicarakan juga. Karena sekarang ini dunianya nggak bisa, Bu Chunmoy, dunia kita sekarang udah nggak bisa lagi bilang bahwa, waduh ini banyak yang begini. Rata-rata dimanapun, bukan cuma di Kalimantan Barat, termasuk di Jawa Barat, termasuk di Bogor, termasuk dimanapun, itu banyak sekali. Makanya itulah panggilan gereja seharusnya bukan cuma sekedar ibadah hari Minggu, karena ibadah hari Minggu itu agak sulit buat mereka untuk bisa datang. Tapi KKA yang terbuka untuk mereka, di mana mereka bisa datang gitu, dan mereka bisa cerita macam-macam, mereka bisa diterima di tempat itu. Itu pelayanan yang menurut saya sangat efektif. Mudah-mudahan itu menolong. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Jadi intinya kolaborasi sangat penting. Nah, tapi bagi gereja kita sendiri ada satu poin yang penting adalah kita jadikan gereja kita ramah untuk anak muda ya. Nah, Bapak Ibu sekedar saya tambahkan informasi supaya kita juga kenal tahu, Bapak Ibu, Ketua Umum kita, Pastor Arif Multi adalah Direktur Departemen Kaum Muda GSCA Dunia. Banyak yang mungkin belum tahu ya bahwa Pastor Arif Multi adalah Direktur Kaum Muda Departemen Kaum Muda GSCA Dunia. Luar biasa. Jadi ya advice-nya hari ini sangat mantap sekali ya. Puji Tuhan. Mungkin apakah ada tambahan dari Pak Kit atau yang lain? Ya, silakan Pak Kit. Sam, saya cuma mau membuat satu pengumuman, yaitu mulai
Januari, kalau saya tidak salah ingat tanggal 19 Januari, Senin ketiga, Departemen Misi Dalam Negeri setiap bulan akan menyediakan acara yang mirip seperti ini, yang ditujukan untuk kebutuhan hamba Tuhan GSCA di seluruh Indonesia. Jadi kami sedang mempersiapkan rencananya. Yang singkatnya saya cuma mengingatkan setiap Senin ketiga pada jam 8.30 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi pasang telinga supaya bila mana keluar pengumuman, saudara tidak terlewat mendengarnya. Itu saja Pak Sam. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit, saudara, itu akan dilaksanakan sepanjang tahun, jadi setiap Senin ketiga. Jadi Bapak Ibu setiap Senin ketiga di note, dicatat ya, dimasukkan dalam Google Calendar saudara. Nah, itu akan ada namanya Empowering for Ministry. Jadi ini akan membekali kita ya setiap Senin ketiga. Nah, apa Pak isinya? Bocoran sedikit ya. Itu kurang lebih nanti ada 25% tentang teologia, 25% itu tentang leadership, 25% tentang ministry, 25% tentang personality building gitu ya. Dan pokoknya lengkap lah intinya gitu ya dalam bekali kita. Pak Kit, silakan. Saya cuma tambah juga, kami juga memunculkan sebuah situs baru, yaitu depmisgsca.com, depmisgsca.com, dan semua bahan dari enrichment yang telah dilaksanakan 3 kali ini, bahan dari pembicara, rekaman video, akan saudara bisa menemukan di situ. Kalau saudara melihat ada sandinya gampang, GSCA1, huruf kecil semua. Ya itu saja Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kit. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita sudah di penghujung acara dan sungguh luar biasa hari ini kita dapat satu insight yang baru ya dari Ketua Umum kita. Jadi betapa pentingnya kita percaya bahwa Allah sanggup menyediakan, dan tadi sangat clear disampaikan ya bahwa penyediaan itu bukan dalam bentuk barang jadi, saudara-saudara. Itu adalah sebuah potensi yang perlu kita kerjakan. Mari kita mulai dari lantai atas, ya, mulai dari yang tidak kelihatan, lalu kemudian akan terrefleksi dalam kehidupan yang kelihatan. Ini sangat memberkati kita semuanya, dan saya ingin memberikan kesempatan kepada Pastor Arif sebagai narasumber kita untuk memberikan closing statement buat kita semuanya. Nanti saya setelah itu akan memberikan pengumuman dan kita akan tutup acara ini. Silakan Pastor Arif buat closing statement-nya. Terima kasih Pak Sam. Saya cuma menutup aja dengan hikmat itu ada di mana-mana. Ya, hikmat itu ada di mana-mana. Termasuk ada di gereja yang disebut gereja mega, termasuk juga ada yang disebut dengan gereja sederhana. Ya, hikmat itu juga ada di kota, hikmat itu juga ada di desa. Hikmat itu ada di jalan, hikmat itu ada di rumah. Hikmat itu ada bisa kita dapatkan dari orang dewasa maupun hikmat itu ada bisa kita dapatkan dari anak-anak kecil. Jadi kalau kita mau belajar, hikmat itu ada di mana-mana. Jadi jangan batasi diri kita hanya karena kita tinggal di satu daerah yang seolah-olah kita nggak punya akses kemana-mana. Karena hikmat itu ada di mana-mana. Dan oleh sebab itu, siapapun yang mendapatkan hikmat akan mendapatkan kehidupan. Dan kehidupan yang kita dapatkan melalui hikmat Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan bukan cuma harapan untuk masa depan, tetapi hikmat kehidupan yang kehidupan yang berkelimpahan. Ya, kehidupan yang tidak akan pernah habisnya gitu, selalu ada. Dan Tuhan memanggil kita bukan untuk stagnasi, bukan untuk diam di satu tempat. Tuhan panggil kita untuk terus berjalan dan maju, dan akhirnya bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah. Jadi mari kita akan terus punya roh yang teachable, yang selalu mau diajar, dan juga roh yang selalu mau belajar. Ya, jangan puas dengan apa yang kita punya, tapi selalu mau belajar dari manapun, karena hikmat ada di mana-mana. Sehingga kita bisa bertumbuh terus dan semakin kuat dan semakin sehat. Dan berbuah banyak. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.
Puji Tuhan, luar biasa sekali hari ini, saudara kita dikenyangkan kembali ya. Selama 3 kali pertemuan, 3 kelas ini, enrichment sangat luar biasa. Dan terima kasih sekali lagi Pastor Arif sebagai Ketua Umum kita buat penyampaian materi yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu tolong untuk bertahan sebentar, kita nanti akan ambil foto bersama. Dan dalam sesi foto mohon tidak ada yang